Oke, selamat siang teman-teman Indonesia. Kembali lagi dengan saya Dan William di rumah walet Jambi yang ketiga. Di sini petani menghadapi masalah mengapa lantai ketiga di rumah waletnya tidak berisi. Hanya mendapatkan kurang lebih naik turun 10 sarang ya. Nah, ini bentuk daripada rumah walet ini. Lihat lantainya ya, lantainya bersih ya, lantainya bersih untuk lantai atas. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya ya, nilarnya. Nah, setelah perbaikan ternyata terjadilah dinding kamar inap yang harus dibuat seperti ini ya. Yang dibuat siku kaki tengah, hampir dibuat sekat topeng tapi tidak diperlukan ya. Nah, bentar. Nah ini ya, sementara teman-teman lagi istirahat. Nah ini nih. Jadi kita lihat kandang yang memang benar-benar diusahakan diperbaiki. Jangan hanya sirip yang kosongnya saja yang dilihatkan ya. Jangan hanya sirip kosongnya saja yang dilihatkan ya. Tapi lantainya juga dong dilihatkan gitu loh. Nah itu ya, nanti akan ketahuan ya, kosong ya, hanya ada 10 kurang lebih naik turun. Nah yang ini sudah ada sarang ya, benar apa enggak? Gabus nih yang saya katakan dimakan anakan tuh, ini lihat nih. Jadi anaknya kemarin dibelah dengan pemiliknya, ternyata isinya gabus ya. Bekas-bekas gabus dicabut dan jadi triplek. Metode yang selama ini saya pakai, saya temukan 11 tahun yang lalu ya. Ini ada 10 titik karena penambahan terjadi ya di titik-titik baru ya, hanya dalam beberapa minggu ya, 1 minggu lebih ya, titik-titik baru kelihatan. Nah ini sudah finishing, sekarang tes kelayakan suara. Bener nggak kira-kira kandang ini berisi atau tidak? Dan saya bersyukur petani-petani Sumatera juga sama dengan petani-petani yang ada di Kalimantan Timur, Kutai Barat ya, mau maju dan rajin, bukan hanya menunggu keajaiban sebuah pekerjaan seseorang ya, habis diinstal pokoknya sarangnya harus banyak. Ternyata musim kemarau datang setelah instalasi dilakukan, 20 hari kemudian kemarau besar terjadi atau kebakaran hutan terjadi ya, atau gempa atau banjir atau kebakaran. Hal-hal ke depan yang tidak diinginkan, bukan kita yang menentukan, tapi yang di atas ya. Nah dari tempat ini ya, kosong tadinya ya, untuk lantai 3. Nah di sini perbaikan yang dilakukan, dibuatlah pemotongan pembagian kepekaan burung terhadap ruangan. Nah ini, jadi jangan dilihat semua sulit tertarik harus dibuat seperti ini, tidak. Karena ini ya, ini masukan buat petani ya, ini ring balak ini lebih rendah daripada sirip. Tuh lihat ya, nah, tidak sejajar ya. Nih, ini sirip tidak sejajar ya. Nah, kenapa? Karena kalau ini ada di ring balak, tertarik sejajar dengan ring balak, akan tertutup dengan sirip depan
ya, kita turunkan sedikit. Nah, supaya nanti landaian burung saat mengenal sirip dibantu dengan Twitter yang di sana, terus yang di belakang sana, ya. Oke. Nah, terus yang di lar bagaimana? Di lar cukup ini 2, tetap audak 61, tidak ada yang lain. Nah, penyempitan lubang juga kemarin besar ya. Nah, kemarin besar nih plong, sekarang diperkecil. Apakah diperkecil bisa membuat burung kesulitan? Tidak. Pengecilan poin juga tidak menghantar panas yang terlalu besar ke dalam ruang inap. Pantulan dari dinding seberang, makanya hanya dicat sampai di situ, ya. Nah, ini dibuat untuk semua rumah walet bisa, tapi di dalamnya ya tolong diperhatikan kamarnya. Pembatas untuk kepekaan hingga terjadinya pemisahan kepekaan burung walet di dalam kamar inap ada di tengah, bukan di ujung sana atau di ujung sini, ya. Nah, ini jadi tidak semua rumah walet harus begini. Yang mirip seperti ini silahkan kalau mau coba, kalau nggak coba nggak usah diikuti. Nah, jangan hanya mencari sesuatu yang ditunggu dari video-video saya, tapi mencaci, memaki, dan apa segala macam. Saya lebih senang channel sebelah daripada channel Pak Denny. Pak channel sebelah aja ilmu saya banyak kok dipakai kok. Saya tidak sombong, bukan apa. Saya hanya mau tanya sekarang, era 2015 ke atas, saya perkenalkan dan menjelaskan dengan benar. Dan yang baru-baru ini loh, konsultan yang baru-baru ini tahu lar dari mana? Tahu yang namanya lar, L-A-R dari mana? Sementara hanya diketahui lal, L-A-L. Aduh. Jadi jangan membanding-bandingkan begitulah ya. Jangan mencari suatu kericuhan. Kalau mau nonton video ya saya silahkan, mau komen apa segala macam silahkan. Saya tidak bisa menjawab sekaligus semua, ya. Lebih baik saya diam. Tapi kalau itu menyangkut pertanyaan sebuah permasalahan rumah walet, saat saya kebaca baru saya jawab. Coba undak ke baca ya nggak saya jawab. Beberapa pertanyaannya sudah saya jawab. Oke, untuk waleters semuanya, mungkin ini aja bisa diberikan dulu ya untuk rumah walet Jambi yang ketiga. Di sini di sebuah tempat yang ya syukurlah tidak ada persaingan secara emosional ya. Persaingannya semua secara kualitas dan bagus, tidak terlalu parah lah sampai melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Persaingan di sini sehat. Semua berlomba untuk mengandalkan siapa yang terbaik rumah waletnya, bukan siapa yang terbaik suaranya, bukan siapa yang terbaik gedungnya dalam arti tinggi, besar, lebar, tidak. Tapi kualitas masing-masing gedung mereka jaga. Dan saya hanya memberikan masukan yang ini bukan salah, ini sudah benar tapi kurang tepat. Benar atau tidak nanti kita buktikan dalam beberapa hari kemudian ya, tes kelayakan suara yang akan dilakukan. Oke, sampai jumpa dulu di video ini, dan kita ketemu lagi di rumah walet Jambi ke-4 season 2021, dimana petani ini memang sudah nunggu lama betul, dan saya harus kesini untuk perimbangan ya, untuk perimbangan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Simpoa.